Video ini berjudul Gatot Nurmantyo, Agama dan Kekecewaan. Janganlah agama membuat kita menjadi lupa untuk bijaksana. Sebelum lanjut, mohon tidak menonton video ini hanya sepotong, supaya memperoleh pemahaman yang cukup. Video ini menyampaikan persepsi atau penilaian pribadi. Jika tidak sependapat, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar, atau abaikan dan lupakan saja video ini. Jangan sampai mengusik pikiran Anda. Seringkali agama justru dapat membuat pikiran menjadi tidak seimbang, tidak bijaksana, tidak waspada, dan tidak dapat berpikir secara sehat. Kalau kaitannya dengan berbangsa dan bernegara, agama bisa menggiring kepada seseorang untuk tidak setia kepada Pancasila, tidak setia kepada negara. Jangan berpikir bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara itu salah, tidak baik, dan perlu disempurnakan. Perlu diganti yang sesuai dengan ajaran agama yang ditafsirkan secara salah tanpa direnungkan secara mendalam oleh pemikiran yang sehat. Pancasila itu adalah produk yang sudah digodok dan dipikirkan secara masak-masak, sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang oleh berbagai kalangan dan oleh berbagai golongan agama sebelum Indonesia merdeka, sudah dipertimbangkan secara matang sebelum disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara. Jadi dengan alasan apapun untuk mengganti Pancasila itu tidak dapat dibenarkan. Pancasila adalah harga mati dan final, tidak boleh dirubah makna dan esensinya. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami tidak perlu melakukan aksi-aksi yang berlebihan dan mempengaruhi rakyat yang mudah dipengaruhi, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tidak boleh bertindak yang tidak selaras dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia, dan yang tidak selaras dengan sistem demokrasi yang sudah tersedia. Yang bisa dilakukan oleh kami atau KAMI adalah dialog untuk mencari titik temu dengan pihak-pihak yang dianggap sudah keluar dari fungsi yang telah digariskan. Saya agak mengernyitkan dahi dengan masuk dan aktifnya Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo ke dalam KAMI. Sangat disayangkan mengingat prestasi karir mencapai puncak sudah beliau raih, mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang kemiliteran sebagai Jenderal Penuh Bintang 4 dan pernah menjabat sebagai Panglima TNI. Sedikit banyak menurut saya pilihan beliau bergabung ke dalam KAMI dan menjadi orang yang paling penting di dalam KAMI adalah karena pengaruh dari fanatisme beragama yang kurang bijaksana. Seharusnya dianggap bahwa semua agama itu benar, karena agama adalah jalan menuju ke satu tujuan yang sama, yaitu kebahagiaan yang lebih tinggi dari kebahagiaan indrawi setelah seseorang meninggal dunia. Jelas bahwa kebahagiaan yang suci, yang lebih baik itu tidaklah mungkin dapat diraih jika perilaku selama hidup ini tidak baik. Harus hati-hati dalam bertindak. Apakah tindakan itu sudah benar, tidak dipengaruhi oleh rasa sakit hati, rasa iri hati, tidak senang dan benci, rasa tidak puas, rasa kecewa, tidak bersyukur orang lain senang dan bahagia, orang lain sukses, orang lain berada di atas, dan lain sebagainya. Hendaknya percaya bahwa Yang Maha Kuasa itu Maha Adil. Semua yang terjadi kepada diri kita masing-masing adalah memang sudah pas menjadi bagian dari diri kita. Kalau ingin memperoleh kondisi yang lebih baik, maka haruslah lebih banyak lagi berbuat baik, bukan berbuat yang sebaliknya, karena berlaku hukum universal tabur tuai. Yang Maha Kuasa menentukan bagian untuk diri kita itu berdasarkan perjuangan kita.
kita berbuat baik atau tidak. Berharap atau bermohon kebahagiaan harus didahului dengan perbuatan yang juga membahagiakan pihak lain secara benar, bukan sebaliknya, gemar menuntut tanpa mau bersyukur. Bermohon untuk sukses itu harus didahului dengan ikhtiar. Jadi Pak Gatot, Anda janganlah kecewa, melainkan bersyukur sudah meraih jenjang karir yang sangat tinggi. Ikutlah bersyukur jika orang lain yang akan meraih jenjang karir tertinggi yang kebetulan bukan Anda. Pemikiran Pak Gatot tentang adanya proxy war yang mengancam kedaulatan negara, pemilu dikendalikan oleh pihak lain, adanya oligarki yang dengan tameng konstitusi, kemungkinan COVID-19 merupakan senjata biologi dari negara lain yang penanganannya digampangkan oleh Indonesia. Dan karena negara kita itu kaya, maka banyak negara lain yang bersilang sengketa di negara kita. Karena negara kita terlalu berlapang dada membuka diri untuk dieksploitasi, dipecah belah, banyak hutang, hubungan antara pemerintah dan rakyat membeku. DPR si pembuat undang-undang, pimpinannya kemungkinan sudah menjadi boneka dan dikendalikan oleh asing. Adanya upaya mengadu domba antara TNI dan Polri, rakyat dirusak dengan narkoba dan lain-lain. Itu yang buruk-buruk yang terpikirkan oleh Pak Gatot sebaiknya didiskusikan oleh koalisi KAMI dengan pihak-pihak terkait dengan menyertakan data-data yang valid dan lengkap jika ingin menyelamatkan Indonesia. Kalau tentang terkejut dan tidak setuju dengan RUU HIP, itu sudah menjadi permasalahan umum. Itu wajar, kita lihat saja kelanjutannya seperti apa. Kemudian mengenai saran-saran dari Pak Gatot mengenai penciptaan dan penggunaan e-rupiah, itu kalau menurut saya baik-baik saja dan perlu dipertimbangkan. Mengenai pengoptimalan pertanian dan peternakan, penggunaan moda transportasi produk dalam negeri, contoh mobil SMK, pajak impor mobil dibesarkan, diperlakukan sebagai barang mewah, bonus pajak buat perusahaan yang punya banyak buruh, memberikan sumber daya kepada swasta demi menghindari tumbuhnya komunisme dalam pemerintahan. Tentang hal-hal tersebut tadi apakah belum dilaksanakan? Saran saya perlu didialogkan antara koalisi KAMI dengan pihak-pihak terkait. Kemudian kalau Jenderal Gatot Nurmantio bertanggung jawab dengan sumpahnya untuk terus berjuang dan menjaga Pancasila dan UUD 45 dan keras menolak RUU HIP, maka hal tersebut yaitu mempertahankan Pancasila dan UUD 45 juga menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai insan Indonesia. Khusus tentang RUU HIP itu sebenarnya dapatlah dipahami bahwa bukannya untuk mengganti Pancasila, tetapi justru untuk membumikan Pancasila untuk bisa dipraktekkan atau diamalkan secara benar. Namanya saja haluan ideologi Pancasila. Tujuannya untuk menyadarkan rakyat bahwa berketuhanan yang Maha Esa itu haruslah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu harus mengindahkan budaya saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi satu sama lain. Sekarang ini antar agama dan antar golongan kurang akur, bahkan yang satu agama pun saling berseteru. Bertuhan itu haruslah berbudaya, tidak boleh arogan menyalahkan berketuhanan kaum lain. DPR sebagai sumber keluarnya RUU HIP menginginkan agar pemerintah mempunyai mandat penuh untuk membina rakyat Indonesia agar berpaham bahwa mengamalkan ajaran agama yang notabene berketuhanan yang Maha Esa itu hendaknya tidak melupakan melainkan mengedepankan perilaku gotong royong, sehingga kalau tidak bisa bergotong royong maka amalan ajaran agamanya sia-sia belaka. Beragama yang baik itu tidaklah cukup dengan senantiasa menyembah dan rajin berdoa saja, tetapi juga harus berperilaku baik, bersedia membantu orang lain yang membutuhkan bantuan atau bergotong royong.
tidak boleh merasa benar sendiri, berperilaku seenaknya, sehingga tidak selaras dengan yang diajarkan oleh agama sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, hendaknya kita sadar bahwa yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Komposisi masyarakat Indonesia yang beragam adalah sebuah keniscayaan yang ada. Keragaman atau perbedaan yang diterima tanpa perselisihan merupakan rahmat Allah yang membawa kebahagiaan dan perdamaian abadi. Sebaliknya, perbedaan yang diterima dengan perselisihan dan permusuhan akan membawa pada kesengsaraan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah ulasan tentang bergabungnya Jenderal Gatot Nurmantio ke dalam koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Jika Anda tidak sependapat dengan uraian dalam video ini yang merupakan pendapat pribadi, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Demikian saya akhiri video ini, dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Bye-bye.